Alright, amen. Sekali lagi, selamat malam, selamat datang dalam kebaktian kita, Ethnos Evangelical Fellowship di Ipoh. Dan kita broadcast live ke Facebook supaya banyak teman-teman kita, keluarga kita mendengar firman Tuhan dan diberkati. Juga mungkin kita di dalam perjalanan atau mungkin kita bukan berada di rumah kita, atau kita di luar, tapi masih juga kita boleh mengikuti kebaktian. Juga di dalam Facebook kita simpan, dan bila-bila Anda boleh buka atau di YouTube untuk mengikuti ibadah dan juga menerima firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan itu sangat-sangat penting, luar biasa, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, manusia bukan hidup dengan roti sahaja atau dengan makanan sahaja, tapi dengan setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Nah, firman itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus jangan lalai, kita harus jangan malas-malas membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Hidup kita sangat-sangat bergantung kepada firman Tuhan. Dan ini yang kita lakukan setiap minggu untuk mengongsikan firman Tuhan, saudara-saudara. Karena sangat-sangat penting sekali. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak bermakna, tidak bertujuan. Jadi malam ini kita mau lihat firman Tuhan. Malam ini saya akan berbicara tentang tembok penghalang berkat Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dalam hidup kita sebenarnya kita sedang membangun atau membina tembok dalam hidup kita dengan cara hidup kita, tembok-tembok yang menjadi penghalang bagi berkat Tuhan datang dan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, saya mau kongsikan malam ini, apakah tembok-tembok yang menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya harap ini sangat akan membantu kita sehingga kita akan hidup dalam kemerdekaan, dalam hidup bebas, hidup yang dibebaskan Tuhan, supaya kita akan mengalami berkat Tuhan mengalir dan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita baca dalam buku Bilangan 14 ayat 24. Jadi kalau ada Alkitab, saudara-saudara buka dalam buku Bilangan 14 ayat 24. Katanya di sini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, aku akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya baca sekali lagi. Katanya, tetapi hambaku Kaleb, hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Di sini cerita ini di dalam Bilangan, sebenarnya Bilangan 13 dan 14 berbicara tentang Musa mengirim pengintai-pengintai untuk mengintai dan menyelidiki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan sebelum mereka masuk ke sana, untuk melihat jenis tanah apakah tanah perjanjian itu, apakah orang-orangnya di sana, apakah tanahnya subur atau tidak. Apakah subur atau tidak. Jadi mereka pergi mengintai tanah itu, lalu mereka kembali dan membawa laporan kepada Musa. Tapi 12 orang yang pergi, 10 orang itu yang kembali, mereka membawa suatu berita yang buruk. Walaupun tanah itu mereka lihat subur, tanah itu baik, penuh dengan susu dan madu, tapi yang 10 itu
mereka memberi suatu berita dan laporan yang buruk kepada Musa, katanya tanah itu baik tetapi ada orang-orang raksasa di sana, orang-orang raksasa dari keturunan Anak atau di Anakim, ya. Orang-orang ini dipanggil anak, keturunan Anak, karena mereka orang-orang yang besar. Mereka raksasa, atau di sini Malaysia dipanggil gergasi. Besar orang dia. Tembok mereka sangat tinggi sekali. Tak boleh orang naik, panjat, dan tebal, tak boleh ditembusi. Jadi mereka kata tak boleh kita lawan mereka. Ya, kita adalah seperti belalang di mata kita sendiri. Begitu kecil kita, kata mereka. Tetapi 2 orang daripada 12 itu, yaitu Joshua dan Caleb, mereka berkata kepada orang-orang ini, katanya, tidak, Allah itu menyertai kita. Dia akan memberikan tanah itu kepada kita. Dia akan menolong kita untuk memusnahkan, menghapuskan musuh kita. Jadi 2 orang ini, tapi yang disebut di sini di ayat 24 adalah Caleb. Tapi kalau kita baca ayat yang seterusnya, ya, katanya Joshua dan Caleb, hanya Joshua dan Caleb saja yang tetap hidup daripada generasi orang-orang Israel ini yang mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi generasi yang tua ini, daripada 10 orang itu semuanya mati, gugur di dalam perjalanan mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi hanya Joshua dan Caleb saja. Kenapa? Karena di ayat 24 ini berkata, karena Caleb itu hambaku, Caleb lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Ya, di sini bermaksud lain jiwa yang ada padanya, dalam bahasa Inggris for he had another spirit with him, ataupun for he had a different spirit with him. Maksudnya dia ada lain jiwa, dia ada roh yang lain. Roh itu bermaksud sikap, attitude, ya. Jadi sikap kita ini, saudara, hati kita, roh yang kita ada itu sangat penting supaya berkat Tuhan itu boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Tetapi kalau roh kita itu lain, roh kita, sikap kita itu tidak positif, sikap kita itu negatif, sikap kita itu buruk, sikap kita itu tidak memiliki iman, sikap yang kurang percaya, sikap yang memberontak kepada Tuhan, pasti berkat Tuhan tidak akan mengalir dalam hidup kita. Jadi banyak orang Kristen tertanya-tanya, kenapa hidup saya begini? Kenapa saya tidak maju? Kenapa hidup saya tak baik? Kenapa selalu ada masalah? Kenapa ini, kenapa itu? Hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan rintangan. Saudara, sebenarnya itu semua adalah tembok-tembok yang kita bina sendiri dalam hidup kita karena cara hidup kita, karena roh yang kita ada, sikap yang kita ada, attitude yang kita ada. Saudara-saudara, sudah sampai waktunya untuk kita berubah. Amin. Berubah supaya kita akan mengalami berkat Tuhan. Apa yang penting di dalam hidup kita seperti Caleb dan Joshua? Bayangkan saudara, orang Israel yang keluar bebas dari Mesir. Mereka berada di Mesir selama 400 tahun. Bayangkan, menjadi budak, kalau bahasa Indonesia maksudnya menjadi hamba, become slave. Tapi Tuhan bebaskan mereka, selamatkan mereka dari Mesir. Setelah 400 tahun, 430 tahun, mereka dibebaskan, Tuhan keluarkan mereka daripada kepimpinan Musa. Dan Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Hampir 3 juta orang, saudara-saudara, hanya 2 orang saja yang sampai. Hanya 2 orang saja yang masuk. Ya, memang benar, orang Israel masuk dengan Joshua, tetapi itu adalah generasi yang baru. Generasi yang muda. Generasi yang tidak mengikuti pemberontakan generasi orang tua. Jadi seluruh generasi orang tua itu, generasi mereka semua gugur, mati di padang gurun. Dalam perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka tidak masuk. Hanya Joshua dan Caleb saja yang masuk. Bayangkan saudara-saudara,
Tidakkah kita mau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan? Walaupun begitu ratusan orang, ratusan ribu orang di sekeliling kita, tapi Tuhan memandang kita karena sikap hati kita yang ada. Roh yang kita ada dalam hidup kita. Attitude penting, saudara-saudara. Ada bahasa Inggris berkata, your attitude will determine your altitude. Sikap kita itu sangat penting karena itu akan menentukan progres kita, menentukan kemajuan kita, menentukan hidup berkat kita, saudara-saudara. Sikap kita, apalagi sikap yang dipenuhi dengan karakter Tuhan, dengan sifat menyembah Tuhan, takut akan Tuhan, itu akan membawa kita maju, saudara-saudara. Sifat atau roh manusia itu adalah sangat penting. Tapi kalau kita ada roh yang salah, roh yang buruk, wrong spirit, berkat Tuhan tidak akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi secara ringkas dengan waktu yang saya ada, saudara-saudara, saya akan kongsikan beberapa roh yang menjadi tembok dalam hidup kita yang menghalang berkat Tuhan. Mari saudara kita lihat. Yang pertama, roh ketamakan ataupun covetous spirit. Roh ketamakan. Kita melihat ini dalam buku Yosua 6 dan 7. Yosua 6 dan 7. Sewaktu Tuhan perintahkan Yosua untuk menaklukki Yeriko. Yeriko adalah kota yang besar. Banyak penduduk dia. Tapi Tuhan menolong Yosua dan orang Israel sehingga mereka dapat atau boleh menaklukki Yeriko dengan begitu mudah sekali. Tetapi di Yosua 7, Tuhan perintahkan mereka untuk menyerang, menakluki kota Ai atau Ai. Tapi kota itu kecil. Jadi mereka bilang jangan kirim banyak tentara. Hanya berapa ratus saja tentara. Karena kotanya kecil. Boleh ditakluki begitu mudah sekali. Tapi ternyata sewaktu mereka menyerang, mereka dipukul dengan terok. Mereka dikalahkan. Dan ada beberapa tentara Israel mati karena dipukul oleh orang-orang dari Ai. Jadi Yosua komplain kepada Tuhan, katanya, Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, dalam Yosua 7 katanya, ada dosa di dalam Israel. Kenapa? Karena ada salah seorang daripada mereka bernama Akan. Akan itu, dia berdosa dengan menyembunyikan, dia mengambil daripada barang-barang orang Ai yang Tuhan perintahkan untuk musnahkan, tapi Akan ini dia ambil baju-baju yang cantik, emas, perak, dia ambil, kumpulkan, dan dia sembunyikan di dalam kemahnya. Dia kuburkan di dalam kemahnya. Itulah membuatkan orang Israel kalah dalam peperangan. Ini suatu pelajaran, saudara. Kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak ada kemenangan. Kalau kita hidup dalam dosa, musuh akan pukul kita dengan begitu mudah sekali. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, biarpun musuh itu banyak seperti Yeriko, kota yang besar, penduduk banyak, tetapi kalah dengan orang Israel. Kenapa? Tidak ada dosa. Kota yang kecil, kadang-kadang kita gambarkan setan yang kecil, masalah yang kecil, serangan rohani yang kecil, kadang-kadang boleh mengalahkan kita karena ada dosa dalam hidup kita. Jadi kita belajar jangan kita menjadi tamak seperti Akan. Dia lihat ini baju cantik, dia lihat ini perak, emas, semua dia pergi ambil, dia pergi pungut semuanya dan sembunyikan. Orang tidak melihat, Yosua tidak tahu dan tidak lihat, tetapi Tuhan melihat. Dan Tuhan berkata ada dosa di kemah orang Israel. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ada roh ketamakan dalam hidup kita. Ini yang akan menjadi tembok penghalang berkat Tuhan. Yang kedua, roh memberontak atau rebellious spirit. Roh memberontak. Satu contoh dalam firman Tuhan adalah Nabi Yunus atau Jonah. Kalau kita baca cerita Yunus di dalam buku Yunus, in the book of Jonah, Tuhan perintahkan dia untuk pergi, satu perkataan, pergi ke Niniwe, sampaikan firmanku kepada Niniwe. Tapi Yunus ini berkata kepada Tuhan, tidak. Lalu dia lari daripada Tuhan. Dia melarikan diri.
daripada Tuhan. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Karena dia tidak ikut perintah Tuhan, dia tidak menyaut panggilan Tuhan, dia memberontak kepada perintah Tuhan. Tuhan membuatkan dia melalui dan mengalami banyak masalah dalam hidup dia. Kadang-kadang ini terjadi benar dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, saudara-saudara, problem itu dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, itu hal biasa, hal normal. Tapi kalau problem itu berulang-ulang, masalah itu berulang-ulang, kadang-kadang kita harus tanya diri kita, apa masalahnya? Mungkin ada dosa. Kita harus berdoa, Tuhan, selidiki aku Tuhan. Kita harus selidik, periksa hati kita. Mana tahu ada dosa dalam hidup kita. Mungkin ada pemberontakan seperti Yunus ini. Yunus hanya mengalami sewaktu dia ditelan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan, Yunus bertobat, dia berseru kepada Tuhan. Hanya waktu dia bertobat, Tuhan perintahkan ikan besar itu untuk muntahkan dia keluar. Dan Tuhan berfirman lagi kepada Yunus, katanya, pergi lagi. Perintahku tidak berubah, firmanku tidak berubah. Yunus, sudahkah engkau sedar? Sudahkah engkau bertobat? Jadi Yunus pergi. Sewaktu Yunus pergi, Tuhan menyertai Yunus. Yunus hanya buka mulut dia dan seluruh kota Nineve bertobat. Alangkah baiknya saudara-saudara hanya taat kepada Tuhan dan kita melihat mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan. Kalau kita memberontak kepada Tuhan, tak boleh. Banyak masalah yang timbul karena pemberontakan itu satu dosa. Saudara-saudara, kita belajar dari Yunus. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa mereka sudah membangun, membina suatu tembok pemberontakan. Itulah sebabnya hidup mereka tidak diberkati Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kita semua, kita berdoa untuk Tuhan berkati. Kita berdoa supaya Tuhan memakmurkan kita. Tuhan membuatkan kita menjadi orang yang hebat, diberkati. Tapi kita tidak sadar dalam hidup kita bahwa kita sudah membangun tembok ketamakan, tembok pemberontakan, sehingga berkat Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Yang ketiga, tembok yang ketiga yaitu roh dunia atau duniawi, hidup duniawi, roh duniawi. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan berkata kalau orang yang mencintai dunia atau mengasihi dunia, kasih Allah itu, kasih Bapa itu tidak ada di dalam hidup dia. Dalam buku Yakobus katanya, kalau seseorang itu menjadi kawan, menjadi teman dengan dunia, dia menjadi seteru dengan Allah. Dia menjadi lawan dengan Allah. Saudara-saudara, kita tidak boleh. Yohanes berkata, 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17 katanya, janganlah kasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Ya. Jangan kita mengasihi dunia. Mengasihi dunia, hidup dengan dunia akan menjadi tembok penghalang berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, roh yang tidak berdoa. Yakobus berkata, kamu tidak memiliki apa-apa karena kamu tidak minta. You do not have because you do not ask. Kita harus belajar berdoa saudara-saudara. Luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Katanya Yakobus, kamu tidak ada, kamu tidak menerima karena kamu tidak minta. Yesus berkata, mintalah dan akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketoklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Yesus berkata, kalau kamu meminta kepada Bapa lewat namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Begitu mudah sekali. Gampang. Saudara-saudara, berdoalah. Belajar berdoa, minta kepada Tuhan. Saya minta banyak kepada Tuhan. Saya minta banyak. Banyak yang Tuhan sudah jawab doa saya. Banyak juga yang Tuhan belum jawab doa saya. Saya tidak tahu kenapa. Itu halnya Tuhan. Tapi saya tetap berdoa, saya tetap minta. Karena saya tahu doa itu adalah luar biasa. Doa itu berkuasa. Mintalah kepada Tuhan. Biarlah kita sampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Beritahu Tuhan apa yang kita mau.
apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Tapi saudara-saudara, roh yang tidak berdoa itu menjadi satu tembok yang menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita pernah dengar tentang doa Yabes. Yabes, doa Yabes, ada lagu doa Yabes, ada khotbah tentang doa Yabes. Yabes berdoa, Tuhan memberkati dia lebih daripada saudara-saudaranya. Dia minta kepada Tuhan, walaupun dia dilahirkan dalam kesakitan, walaupun dia dilahirkan dengan tidak baik. Banyak orang hari ini dilahirkan dengan tidak baik, dilahirkan dari luar nikah, dilahirkan dengan tidak dirancangkan, dilahirkan tanpa orang tua, dilahirkan tanpa ibu bapa. Tapi saudara-saudara, kalau kita belajar berdoa, minta kepada Tuhan, Dia akan memberkati hidup kita seperti Yabes. Katakan amin. Nomor 5, roh yang menjadi tembok penghalang, yaitu roh yang tidak mengampuni. Saudara, roh yang tidak mengampuni. Ya, saudara-saudara, saya mau kongsikan ini kepada kita. Ada orang berkata, forgive and forget. Forgive and forget. Maafkan dan lupakanlah. Nah, itu bagi saya tak benar, saudara-saudara. Karena kita boleh mengampuni, tapi kita tak boleh melupakan. Mungkin kita boleh melupakan seketika, tapi kalau ada keadaan, sesuatu yang menyentuh tentang itu atau serupa dengan apa yang terjadi, itu kita ingat kembali, betul kan? Jadi memaafkan atau mengampuni dan melupakan itu tidak benar. Tapi apa yang benar adalah ampunilah. Walaupun Anda tak boleh melupakan. Tapi apa yang baiknya di sana, apabila kita mengampuni seseorang dengan segenap hati karena perintah Tuhan, kita mengampuni, bukannya karena kita boleh melupakan. Walaupun kita tidak melupakan, tapi kita tidak rasa sakit lagi. Karena di dalam mengampuni ada kesembuhan, ada pemulihan. Luka-luka dalam hati kita itu akan disembuhkan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi walaupun kita lihat orang itu, ingat kejadian itu, tidak sakit lagi saudara, karena sudah disembuhkan. Amen. Tetapi roh yang tidak mengampuni, itu akan menjadi tembok penghalang dalam hidup kita, menghalangi berkat Tuhan. Yesus berkata, apabila engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu dan pelanggaranmu. Nah saudara, ingat tentang berkat Tuhan. Kita tak boleh hanya berdoa saja mengharapkan, oh semuanya baik. Tapi ada hukum-hukum Tuhan yang harus kita ikuti. Seperti apa yang kita lihat malam ini. Nomor 6, roh yang kritikal. Roh yang kritikal, roh yang suka mengkritik, roh yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Roh yang kritikal. Ya. Seperti orang Farisi dan pemungut cukai berdoa dalam Lukas 18 ayat 10 hingga 14. Orang Farisi berdoa di samping sana dan dia mengangkat tangan kepada Tuhan, katanya, "Oh Tuhan, terima kasih. Karena saya ini bukan orang berdosa, saya ini bukan mencuri apapun, saya berpuasa 2 kali seminggu, dan saya bukan seperti pemungut cukai sana, Tuhan." Ya. Tapi si pemungut cukai berdoa di sana, di tepi-tepi, dan tidak pun mau mengangkat mukanya kepada Tuhan, tapi dia memukul dadanya. Kata Tuhan, ampunilah aku karena aku orang berdosa. Firman Tuhan berkata, yang si pemungut cukai lebih dibenarkan daripada orang Farisi yang begitu sombong, kritikal, melihat kesalahan orang lain. Kita hati-hati saudara-saudara. Kadang-kadang kita begitu cepat menghakimi. Kita harus sadar bahwa kita sedang membangun tembok yang menghalang berkat Tuhan. Janganlah menjadi orang yang mempunyai roh yang kritikal. Yang nomor 7, roh yang tidak mau ambil tahu. Ini dipanggil indifferent spirit. Seperti Galio dalam Kisah Rasul 18:17. Galio, Rasul Paulus dan teman-temannya diheret dan dipukul. Tapi Galio itu tidak ambil peduli. Saudara,
Sikap ini membangun tembok untuk menghalang berkat Tuhan dalam kehidupan. Dan yang ke-8, ini yang terakhir, roh yang tidak taat. Kita ingat cerita Saul. Saul, dia memulakan dengan baik tapi dia berakhir dalam tragedi. Begitu tragis sekali. Tuhan memerintahkan dia dalam 1 Samuel 13, 14, 15. Tuhan perintahkan dia untuk menghancurkan orang Amalek, membinasakan orang Amalek karena Tuhan mau menghukum orang Amalek. Tapi Saul tidak mengikuti. Dia lebih mendengar perkataan orang-orangnya daripada perkataan Tuhan. Jadi karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan, saat itu juga Tuhan mengambil kerajaannya daripada Saul. Walaupun Saul tetap menjadi raja sehingga dia mati di Bukit Gilboa bersama anaknya Yonatan dan Melkishua. Tetapi dari awal lagi Tuhan sudah mengambil kerajaan daripada tangan Saul. Dan Tuhan memberikannya kepada Daud. Daud menjadi raja setelah Saul. Kenapa saudara? Karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Disobedient. Saudara, tidak taat itu kepada Tuhan akan membangun tembok, menghalang berkat Tuhan. Coba kita bayangkan kalau Saul itu dia taat kepada perintah Tuhan. Dia menjadi suatu pemimpin yang luar biasa. Menjadi raja yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Keluarganya, anak-anaknya, mungkin Yonatan dan Melkishua tidak akan mati bersama dengan dia di medan perang. Dan mereka hidup. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Begitu tragis. Hanya karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Saudara, ini tembok yang menghalang berkat Tuhan. Jadi hal-hal ini saudara-saudara kita renungkan. Mungkin ada di antara kita malam ini ingat bahwa salah satu daripada, kalau bukan semua, mungkin salah satu daripada tembok-tembok ini ada dalam hidup kita dan menghalang berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya pasti Anda mau diberkati Tuhan. Anak-anak Anda diberkati Tuhan. Saudara-saudara seperti Akan, dia satu orang berdosa, tapi seluruh orang Israel dihukum Tuhan menjadi kalah dalam peperangan. Kalau kita lihat Miriam yang mengkritik Musa karena Musa kawin orang Ethiopia. Tuhan membuatkan Miriam mendapat penyakit kusta. Tapi apa yang terjadi? Seluruh orang Israel tidak boleh berganjak meneruskan perjalanan karena hanya satu orang berdosa. Dan mereka harus tunggu sehingga Miriam menjadi tahir. Lalu mereka boleh lagi berjalan. Kalau kita lihat Korah, Abiram, Dathan yang memberontak Musa. Bukan mereka saja yang ditelan oleh bumi. Tetapi keluarga mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka ditelan oleh bumi. Saudara-saudara, inilah hasilnya kalau kita tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Karena dosa bukan kita saja yang merana, tetapi kadang-kadang keluarga kita juga merana karena dosa kita. Saudara-saudara, biarlah kita cepat-cepat bertobat, kembali kepada Tuhan, dan sehingga kita akan mengalami berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Hiduplah sebagai anak Tuhan, dan janganlah membina tembok-tembok yang menghalang berkat Tuhan. Saudara, saya berikan firman ini kepada kita. Biar kita renungkan firman Tuhan, biar kita hidupi firman Tuhan, dan biarlah kita setia kepada Tuhan. Semoga Anda diberkati dan akan melihat berkat Tuhan saat Anda bertobat malam ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena membuka pikiran kami, hati kami, mata kami melihat tembok-tembok yang menghalang berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa malam ini bahwa kami bertobat. Saat kami bertobat, semua tembok-tembok penghalang ini akan dimusnahkan, akan dikeluarkan dari hidup kami, sehingga berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa dan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau diberkati, kami mau melihat berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami akan
memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Shalom.